Jadi kita lagi ada di pantai yang termasuk hidden gem juga, dan Pantai apa namanya? Pantai Ngobaran. Nah, di daerah Gunung Kidul. Nah, fun fact-nya itu di daerah Gunung Kidul ini kita punya alumni yang bekerja di RSUD. Nah, nanti kalau misalkan kalau ada waktu nanti kita akan ngadain podcast di sana. Nah, teman-teman, ini juga merupakan salah satu tempat wajib yang kalian datengin kalau kalian sudah di Jogja dan tentunya sudah kuliah di SSG. Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Olga. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang alumni Surya Global dengan Bapak Sriana. Sriana. Asalnya dari mana, Pak? Dari Solo, Mbak. Oh, dari Solo. Dekat UMS. Oh, dekat UMS. Oh, berarti ya, Surakarta ya? Ya, Surakarta. Oh, Surakarta. Pernah sana belum? Udah, Pak. Oh, iya. Tapi di UNS. Jadi Ya. kota sana. Ya, kelewatan. Iya. Oke, Bapak itu alumni tahun berapa ya? Saya masuk di Surya Global itu tahun 2004, Mbak, dan selesainya di 2008. Oh, Jadi 4 tahun pas ya. 4 tahun ya. Iya. Karena kan kuliah S1 4 tahun. Oh iya, benar. Iya. Apa? Kecuali yang molor ya, Pak? Iya, saya disiplin kok. Oh, alhamdulillah. Iya. Tadi Bapak sempat cerita kalau Bapak itu alumni angkatan pertama Mm-mm. S1. Nah, itu tuh nemu Surya Global tuh dari mana sih, Pak? Jadi ceritanya waktu itu saya kan pengen kuliah intinya. Mm-mm. Saya udah kerja di Solo. Iya. Saya pengen kuliah. Saya dulu awal apa cuman alumni SPK awalnya. Oh, alumni SPK. Alumni SPK. Kemudian saya adalah diamanahkan jadi manajer di poliklinik kesehatannya di Pondok Assalam itu. Oh iya. Saya juga nggak enak masuk pendidikannya SPK jadi pimpinan. Iya. Saya dari kuliah. Oh, Awal mulai saya nyarinya di tadi ada D3 keperawatan tuh PPNI. Nah di situ saya dapat informasi ada buka S1 keperawatan baru di Surya Global. Terus saya mikir saya pengen lebih tinggi lah, ambillah dari S1 saya datang ke Surya Global terus daftar. oh. Itu ceritanya. Berarti tuh masuk Surya Global tuh udah kerja ya, Pak? Sudah kerja. Wah. Saya sebenarnya udah kerja. Awalnya saya kerja di Rumah Sakit TNI AD di Solo, ya Rumah Sakit DKT kalau orang bilang, Slamet Riyadi. Iya. Nah itu 5 tahun, tapi saya nyambi swasta. Nah di swastanya itu di Pondok Pesantren Assalam Surakarta itu. Kebetulan di tahun 2000 saya dilantik jadi Kepala Kesehatan Pondok Pesantren Assalam Surakarta. Terus makanya saya ingin mengundangkan diri, saya kuliah S1 di Surya Global karena memang waktu itu belum banyak pendidikan untuk S1 keperawatan belum banyak, makanya saya Iya. milih di Surya Global yang dekat terjangkau dari Solo gitu. Oh gitu. Oke, nah di Surya Global itu tuh kira-kira ada cerita yang masih diingat atau yang berkesan? Ada. Oh ada. Karena Gimana saya tuh, Pak, itu ceritanya? sekolahnya itu kan sekolah istilahnya udah orang yang bermutu ya, bermutu itu bermuka tua. Jadi pesannya gini, saya pas kuliah di sana itu kan hanya weekend ya, jadi di biasanya hari Jumat, Sabtu, Minggu kuliahnya. Nah karena kuliahnya itu full day ya, sekarang kan ada istilah full day gitu. Iya, ya. benar. Nah full day itu saya dari pagi sampai jam 5, maka di situ disiapkan makan. Yang berkesannya itu menunya itu loh, kan diambil bareng-bareng itu ya. Sayurnya itu kan satu jeding besar gitu. Iya. Ampasnya nggak ada. Cuma kuah saja gitu. Sama lauknya itu tuh coba tempe garet sama tahu, tempe garet, ayam tuh jarang. Kalau ada buah ya buah pisang, gitu jeruk. Itu aja yang berkesan. Kalau datanya tuh akhir ya sudah cuma dapat air saja. Itu kesan yang menarik itu. Oh itu berarti apa ya? Jarang makan air. Iya, Pak. betul. Iya. Oke. Itu kesan dari rutinitasnya ya. Iya. Terus sholatnya udah di situ juga, jamaah di situ.
musola udah tersedia, jamaah dengan pengurus itu, keakrabannya bagus lah gitu. Nek pendidiknya bagus-bagus juga, wong itu mendatangkan dari UGM, dari UNJ, ya kan, dari kampus-kampus yang terkenal. Iya. Nah, jadi ya nggak kalah dengan sekolah-sekolah atau fakultas ilmu kesehatan masyarakat dan sebagainya, itu nggak kalah lah seperti itu. Kayak apa namanya, masih bisa ngejar lah ya. Masih bisa Iya, ngejar. nggak tertinggal banget. Nggak tertinggal kan, kalau apa yang ngajar sama beda tempat ya insya Allah lah 11-12 gitu lah. Iya. Tergantung kita yang sebagai mahasiswanya gimana. Iya, betul. Gitu. Karena ada jaminan lulusan UGM itu mesti ya pinter ya. Benar, Pak. Iya gitu. Oke. Nah, tadi kan sebelum daftar di SSG kan Bapak sempat kerja. Nah, setelah di SSG tuh, setelah lulus tuh Bapak kerja di mana ya, Pak? Nah ceritanya itu saya lulus dari Surya Global. Heeh. Waktu kan sampai S1 perawatan. Iya. Terus belum ada program profesinya. Saya kemudian melanjutkan S1 NES-nya ya. NES-nya itu ada di Universitas Saya Surakarta yang dekat rumah kebetulan, dan itu sudah buka profesi. Saya pindah di sana, melanjutkan di sana. Terus tapi tetap masih di Asalam. Nah, Pak saat itu saya ngambil profesi itu pas selesai itu saya tugas di Kalimantan ya. Jauh banget, Iya. Pak, Kalimantan. Karena ya kan saya pengen berdakwah juga. Oh iya, Pengen alhamdulillah. cari pertama kali ya berdakwah, menyebarkan ilmu yang kita dapatkan saat kita kuliah, sama juga cari maisah gitu. Karena di Kalimantan beda, kesejahteraannya berbeda di sana. Ya, kalau di sini dulu itu ibaratnya cuma gaji aja, di sana ada tunjangan-tunjangan yang lain yang didapatkan. Karena memang daerahnya ya agak masuk gitu, artinya jauh dari bandara, itu agak jauh. Jadi saya naik pesawat sana, turun naik travel itu 12 jam. Jauh. Tapi tetap di kota kabupaten. Oh. Gitu. Ya cuma jauh dari bandara, kalau tetap di kota juga. Oh gitu. Di Kalimantan tuh berapa tahun ya, Pak? Saya di sana 9 tahun 7 bulan. Awal mula saya masuk di Rumah Sakit Umum Daerah Purcaho, Kabupaten Burung Raya, Kalimantan Tengah ya. Kemudian saya baru bekerja di situ masuk sekitar 5 bulan lah. Nah pas 5 bulan itu kan saya sering diajak rapat manajemen gitu. Nah pas rapat itu kan saya banyak usulan. Karena rumah sakitnya itu juga baru, belum ada SPO segala macam, belum ada itu waktu itu. Jadi rumah sakit masih sangat tradisional sekali baratnya. Nah ilmu saya yang saya dapatlah saya terapkan di situ. Saya buatkan SPO, kemudian aturan-aturan itu saya buat perbaharui dan sebagainya sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan. Nah baru 5 bulan saya diangkat jadi kepala ruang. Pertama kali saya jadi kepala ruang perawatan kelas 3 pertama kali. Baru setelah itu dilihat berprestasi, saya jadi kepala ruang kelas 4 lagi, kepala ruang penyakit dalam dan anak. Naik jabatan ya, Pak? Iya. Terus saat itu juga kebetulan saya untuk pendidikan nesnya belum banyak di sana gitu ya. Ada ketemu dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, dosen tuh nawarin saya, Pak bisa bantu ngajar di sini nggak? Karena masih kekurangan tenaga. Ya saya dengan senang hati. Akhirnya saya orang lamar tapi diminta ngajar, saya langsung di SK dosen tidak tetap di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Oh iya. Jadi saya 2 tempat ya ngajar di Poltekkes. Berarti seminggu full ya, Pak? Full, malah saya melebihi ya, pagi masih misalkan di rumah sakit sudah lanjutkan sampai malam dan sebagainya. Tapi soalnya saya sendiri aja saya di sana tuh. Istri nggak ikut, anak nggak ikut, jadi saya ditinggal sendiri. berarti? Ditinggal. Sana emang cari rezeki aja di sana. Oh. Jadi saya tiap bulan pulang. Oh, tiap bulan? Ya saya terbang tiap bulan. Ya karena ya hasilnya menyesuaikan, sehingga saya terus cukup untuk biaya hidup. Akhirnya istilahnya kesehatan meningkat setelah saya di sana. Oh gitu. Iya. Kan Bapak kan lama di Kalimantan, tapi kan asli Jawa ya. Ada culture shock gitu sih, culture shock tuh semacam kayak misalkan di Jawa biasanya A, tapi ternyata di Kalimantan kok enggak kayak gini gitu. Ada nggak, Pak, kesan-kesan kayak gitu pas di Ya. Kalimantan? Kan lama ya.
Ya ada, artinya kita beda kultur memang Iya, ada. beda kultur. Tapi saya ini berusaha untuk beradaptasi. Jadi kalau orang bilang di mana kita berpijak, di situ langit iya. dijunjung. Betul, betul. Sehingga bagaimana caranya kita tuh bisa bersosialisasi, beradaptasi dengan masyarakat di sekitar sana, ya nggak apa-apa. Artinya kita diterima oleh warga sana. Saya bahkan punya sahabat baik-baik semuanya di sana. Saya juga pengurus PPNI juga. Iya, pengurus PPNI. Terus saya itu akrab dengan semua pejabat di sana. Nah, masyarakat welcome semuanya. Bahkan saya itu kalau cuma makan udah ditanggung sama mereka gitu. Oh. Iya, karena saya baik ya. Saya juga praktek juga keperawatan di sana. Pasien saya juga banyak. Saya ngerawat di rumah dan sebagainya itu welcome banget. Gitu. Bahkan saya di sana itu panggilnya orang mereka tuh panggil saya itu dokter gitu. Oh, dokter. Ya itu dokter Triana. Padahal ya yang itu diam aja, gue terima aja. Wong namanya juga masyarakat kan. Iya. Kita terima sampai segitunya gitu. Ya. Berarti aman ya Pak Iya. di sana. Terus di rumah sakit itu apa namanya ada pemilihan untuk ketua komite keperawatan ya. Ini kan ada kompetitornya itu ada 5 gitu. Pas pemilihan dari 5 yang dipilih itu saya dapat suara terbanyak jadi ketua komite keperawatan. Jadi yang memilih itu audiennya atau jadi respondennya itu kan cuman 20 orang. Oh, 20 orang. Iya, tapi saya dapat 19. Wah, Masya Allah. Satu orang yang milih siapa ya Pak? Ada 1 orang yang memilih cuma 1 orang, yang lainnya nggak dapat. Jadi dari 5 kontestan itu saya sudah dapat 19 sendiri. Artinya ya tadi sekali lagi kita bisa apa ya menyesuaikan diri, beradaptasi dan juga bisa menampilkan kita sendiri. Artinya kita apa ya yang kita dapatkan waktu kita kuliah itu seperti apa ya kita aplikasikan. Makanya kalau ya kuliah yang benar serius lah. Iya. Betul-betul di apa ya dipahami, dicermati, diserap dan betul-betul dimengerti bukan dihafal. Kalau menghafal tuh nanti ntar lagi udah lupa gitu. Iya, betul Pak. Yang dimengerti. Iya. Dan saya di kampus saya jadi pendidik, jadi dosen, tapi di dalam rumah sakit itu saya juga semua perawat tuh saya latih semuanya. Setiap ruangan, apalagi yang jadi anak buah saya di satu ruangan, saya kepala ruang bedah. Di ruang bedah itu saya pintarkan semuanya. Jadi saya pas pindah itu mereka pada berterima kasih, bahkan sedih ketika saya pergi karena banyak ilmu-ilmu yang saya kasihkan ke mereka, saya update ke mereka gitu. Itu walaupun dia sama-sama S1 tapi ya pengalamannya kan beda. Iya, betul. Emang Gitu. tuh pengalaman benar-benar guru terbaik ya Pak. Betul. Nah, setelah di Kalimantan tuh Bapak langsung di sini Nah, atau gimana? Di Kalimantan saya sudah 9 tahun 7 bulan, jadi saya mengajukan pindah ke Jawa karena ya pengen dekat dengan keluarga, umur sudah tua dan sebagainya, biar bisa lebih intens terhadap pertemuannya dengan keluarga, ya bisa lebih nyaman lah. Nanti tahu-tahu anak-anak sudah pada gede, saya nggak pernah ketemu anak, ketemunya cuma sebulan sekali ya kan, nggak ya. Nah, terus saya pindah ke Gunung Kidul. Nah, pertama kali saya pindah di Gunung Kidul ditempatkan di dinas kesehatan. Oh, di dinas kesehatan. Iya. Sebagai apa Pak? Saya kalau waktu di dinas kesehatan baru masuk ya, itu di apa namanya itu analis. Oh, analis. Nah, tapi jadi analis itu bukan analis, bukan yang ya, bukan untuk meriksa laboratorium, bukan analis terkait dengan kegiatan fungsional. Jadi saya misalkan menganalisa jabatan ini bagaimana itu tugas saya seperti itu. Itu nggak lama, cuman beberapa bulan itu langsung saya ditempatkan di Rumah Sakit Santossari. Nah, di Rumah Sakit Santossari masuk saya juga langsung jadi ketua komite perawatan saya. Dan Rumah Sakit Santossari ini kan saya SK pertama kali yang ngurusi izin dan sebagainya saya rumah sakit ini. Oh, berarti Iya, termasuk visi misi rumah sakit yang buat saya, hospital pilot yang buat saya, perbu yang ada di Indonesia yang buat saya yang berintis di sini. Nah, terus nggak lama ya, kira-kira berapa ya, 1 tahun saya dilantik jadi kepala di Puskesmas Paliang Gunung Kidul. Oh iya, Puskesmas Ya, Paliang. itu tapi di sana juga cuma 4 bulan. Kenapa Pak? Karena ya itu saya dari rumah sakit itu masih membutuhkan saya. Kemudian
Saya dilantik lagi di rumah sakit ini, kembali lagi rumah sakit tapi dilantik naik eselon. Jadi saya dari puskesmas ke rumah sakit naik eselon ya. Jadi biarpun saya pindah tapi pindahnya itu naik grade bukan karena tidak baik tapi justru malah prestasi saya dinaikkan grade, saya pindah ke rumah sakit Sari eselonnya naik gitu. Kemudian saya di sini di SK kan jadi kepala bidang pelayanan penunjang medis dan non medis rumah sakit Sari gitu. Jadi di bawah saya itu ada radiologi, farmasi, CSSD, laundry, kemudian laboratorium, kemudian farmasi, gizi, pemulasaran jenazah. Banyak ya Pak? Ya, ambulan. Nah, itu sampai ambulan. Ambulan juga di bawah saya semuanya. Karena penunjang. Oh iya. Dan medis dan non medis, jadi yang mengarah ke medis itu juga di bawah saya, yang non medis juga di bawah saya. Tak borong dewi. Tapi alhamdulillah selama saya di sini ya berjalan dengan baik. Dan apa namanya ya berkat, intinya itu berkat perjuangan dan doa, termasuk doanya orang tua. Iya betul. Doa ibu ya Pak. Iya, doa ibu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih dipercaya di ngurusi ini. Oke, berarti Bapak tuh termasuk apa ya? Kalau istilah zaman sekarang tuh workaholic ya Pak. Jadi kerja terus. Ya memang kita ya kan istilahnya tuh biar rezeki kita itu juga halal, jadi kan harus berimbang ya antara pekerjaan dengan penghasilan itu ya berimbang. Sudah digaji, dikasih uang, tapi kalau kerja kita tuh nggak beres ya semi rapat ya halal. Iya betul Pak. Oke, kira-kira ada motivasi nggak sih Pak untuk mahasiswa SSG? Oke, jadi gini, bagi mahasiswa SSG bersemangatlah, karena perjuanganmu itu sangat bernilai besar, baik itu nilai untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia ini ketika sampean semuanya mahasiswa itu betul-betul jadi mahasiswa yang baik, yang tekun, profesional dan sebagainya, maka akan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan rezeki yang berlimpah juga sesuai dengan usaha Anda. Karena biasanya proses dengan hasil itu ya beriringan. Usaha nggak mungkin dari hasil betul. ya Pak. Nek wis berusaha maksimal itu biasanya hasilnya juga maksimal. Iya betul. Jarang kalau orang berusaha kok nek hasil maksimal itu ya jarang gitu. Ini jenis nasib ya. Tapi harus berjuang betul itu, dan jangan putus asa. Tapi intinya teman-teman terus serius ya, apa arahan dari dosen-dosen yang mengambil di sana, dari pengurus di sana itu diikuti yang baik, karena pasti beliau itu memberikan saran yang baik untuk kebaikan kita semuanya. Dan nyatanya saya juga begitu, apa yang disarankan saya ikuti ternyata sangat bermanfaat. Intinya saya alhamdulillah dari dulu sampai sekarang tuh grade itu meningkat terus gitu. Ya meningkat ya dari segi jabatan, keuangan, kesejahteraan itu juga meningkat dari dulu sampai sekarang, udah meningkat dan sebagainya. Kalau cerita basic, saya itu juga awal mula juga orang susah. Artinya saya lahir dari orang yang tidak mampu, orang tuanya tani tak ada hujan, kalau ada air bisa bertani, kalau enggak ya enggak. Ya. Artinya juga susah. Saya makanya waktu dulu cuma sekolahkan SPK karena nggak bisa menguliahkan orang tua. Terus saya sekolah di SPK, habis itu saya udah punya penghasilan sendiri, baru mengembangkan diri. Nah, saya terus kuliah sendiri, S1 kuliah sendiri di Surya Keppel tadi. Nah, saya kuliah sendiri di Universitas Zahid. Kemudian saya S2-nya ambil di Universitas Surakarta, MAP ya. Oh, AP. Magister Administrasi Publik. Ya, itu di Unsa. Itu saya biaya sendiri semuanya. Oh, gitu. Masya Allah. Dan saya dihitung-hitung alhamdulillah cepat dengan teman-teman yang seusia saya itu, mungkin pangkat dan golongannya itu masih banyaknya di bawah saya dengan sing seusia saya. Jadi saya itu wes kayak orang tua gitu lah. Jadi sing umurnya sudah mau pensiun itu, saya itu udah levelnya menyamai mereka gitu. Sepuh ya Pak? Iya. Jadi nyari untuk selevel saya itu sulit. Padahal saya
di Gunung Kidul baru 5 tahun. 2019 sampai ke 2004, 2004 ya, itu Iya. baru 5 tahun tuh. Iya. Mau jalan 5 tahun tapi Baru ya. posisi saya ini sulit dicari. Jadi kadang-kadang ada yang mempermasalahkan, ada yang iri dan sebagainya tuh pasti ada. Karena namanya orang ya. Iya. Tapi saya kan juga objektif saja, saya juga bekerja dengan baik, Iya. mengikuti aturan. Cuek aja ya Pak. Iya, dan Yang penting pekerjaan kita lancar. betul, karena alhamdulillah kan ya saya dikasih amanah, dikasih tugas juga bisa saya laksanakan dengan baik. Ini saya katakan alumni Surya Global itu seperti ini gitu. Oh iya betul. Iya, jadi ke depan jangan berkecil hati. Jadi alumni Surya Global itu jadilah pionir di mana-mana. Betul, saya kan menunjukkan kalau misalkan saya ditanya alumni mana, saya dari Surya Global. Tapi ketika kita pelatihan atau acara apapun, saya selalu dapat juara. Pelatihan tuh kemarin kayak terakhir mana ada pelatihan PBJ itu di Jogja gitu ya, yang mengikuti se-Indonesia. Pesertanya itu 60-an. ya se-Indonesia. Banyak ya. Dari 60 itu tidak mesti lulus. Dari 60 ternyata dalam satu pelatihan itu hanya 30 yang lulus. Setengahnya ya. Ya. Dan saya juga langsung lulus, nilai saya juga bagus. Masya Allah. Artinya ya setiap apapun kalau kita itu punya niat, ya pasti hasil. Niat yang baik Iya, ya. Surya Global ini. Iya, dari Surya Global tadi jangan berkecil hati, tergantung kitanya. Iya. Tuh. Artinya makanya anak saya itu juga saya masukkan di Surya Global ya. Lulus anak saya baru tahun 23 ya, 2023 mungkin ya lulus itu. Tahun lalu dari Iya, baru saja di Surya Global itu. Dan lulus ikut tes dari kerjaan langsung terima, langsung kerja. Surya Global gampang cari kerja ya kan. Jadi jangan berkecil hati. Wes keterima di instansi tertentu ya, di pondok pesantren Al-Azhar, itu di kliniknya juga ya. Itu terus ada daftar lagi di rumah sakit, keterima lagi, dipilih karena ya cari yang lebih baik lah. Ya kan kalau di rumah sakit kan lebih sejurus ya. Artinya kalau di pesantren itu walaupun di kliniknya kan kurang begitu berkembang, tapi kalau di rumah sakit kan bisa menggunakan diri. Tuh. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya yang di Surya Global ini nanti juga istilahnya itu nasibnya lebih baik, lebih sejahtera. Iya. Nah, dibuktikan dengan keseriusan dalam kuliahnya. Saya jamin kalau mengikuti apa yang disarankan dari dosen-dosen itu pasti sukses. Mengikuti dan menerapkannya ya Pak. Iya, Kan benar. kadang tuh mahasiswa cuma denger aja, lewat aja. Lewat. Terus pesan saya tuh jadi mahasiswa tuh ojo mung istilahnya tuh sekedar melaksanakan kewajiban ya, sementing datang absen cuman begitu toh. Istilah sekarang kupu-kupu ya Pak. Iya. Kuliah pulang. Betul. Terus kalau mau ujian baru belajar. Iya, Terus, SKS. nah, tapi sebulan berikutnya ditanyain udah lupa karena menghafal semalam saja. Iya, betul. Tapi kalau dia mengikuti dari namanya kuliah itu kan sampai berbulan-bulan toh. Nah, saat semester itu kan 6 bulan. Iya, 6 Itu kan betul-betul harus dipahami, dikuasai, dimengerti sehingga ujian tuh rasa buka, rasa nyontek wis apal, atau wis mengerti aja jawabnya tuh gini. Di dalam otak sudah ada karena mengerti gitu. Tapi kalau menghafal kayak definisi ya ini adalah bla bla bla, wah angel banget. Tapi nek dimengerti ketika diajar tuh mengerti, wah. Garap itu enggak usah langsung kayak kita wawancara gini sampai tanya apa. Iya. Gitu. Ya, semoga ini bisa jadi manfaat buat saya Iya. dan teman-teman semuanya. Iya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.